Cuman ada satu daerah yang simpenannya di bank itu melebihi APBD-nya. Ini gimana ini? Ada di salah satu di Kalimantan Selatan. Di daerah Kalimantan. Nah, mungkin lagi diklarifikasi. Kok bisa begitu, ada salah data segala ya. Oke lah. Nanti tapi kalau daerah-daerah wilayah tambang ini sepertinya lebih banyak menyimpan uangnya di bank nih daripada untuk pembangunan gitu. Iya, bisa jadi. Nah, harus harus dicek lagi ya kayak gitu ya. Ya itu harus dicek lagi lah. Intinya kan kita mau ekonomi ini tambah muter. Ini momentumnya lagi bagus disiapin sama Presiden Prabowo ya. Ya mungkin presiden terdahulu mempersiapkan infrastrukturnya lah. Kita banyak yang tahan napas, tahan kencang ikat pinggang. Sekarang infrastruktur udah jadi, lari kebut lah bersama Presiden Prabowo. Dan kalau kita nggak bisa manfaatin momentum ini, kalau masih banyak kepala daerah yang blow on gitu ya, malah menghambat pembangunan ekonomi. Sorry banget nih. Ya kita sama-sama rugi gitu loh. Jadi ya udahlah, kita masuk ke era baru dengan gaya baru. Mau pengen Indonesia GDP 8%, kita harus ngalahin Vietnam udah 7% lebih. Ya mau nggak mau dari A sampai Z, dari hulu sampai hilir, dari daerah sampai pusat ya harus kompak maju dan harus gerak cepat. Wajib. Nah, ini menarik dari kacamata investor ya. Transparansi pengelolaan keuangan negara itu seberapa besar bagi investor ya? Berarti dia transparan atau justru malah ini mengganggu atau seperti apa nih? Ini kan lagi didorong nih Pak Purbaya dengan ngomong 200 triliun di BI ditarik untuk Himbara kemudian yang daerah. Ini kan bagian dari edukasi masyarakat bahwa kalian tuh harus ngawasi juga nih. Keuangannya pembayar pajak ini kan harus tahu di mana. Gimana nih kira-kira dari kacamata investor? Ya, ini jadi kalau banyak orang yang bilang ini wah Indonesia tambah rusuh nih pejabatnya gitu kan. Gesek-gesekan. Betul. Itu sisinya pasti digituin. Betul. Tapi kita lihat dari sisi positifnya. Tadi ya saling check and balances. Ini mendorong akuntabilitas. Semuanya jadi lebih akuntabel. Kepala daerah mengkoreksi timnya, sekdanya, kepala dinasnya, Menkyu atau menteri yang lain lebih lagi kuat ke bawah ya. Contoh misalnya ke bea cukainya, ke dirjen pajaknya. Ya ini teman-teman mungkin bisa artikan ada konflik. Enggak. Kita harus lihat ini sebagai arah yang baik. Transparansi, saling cek satu sama lain. Dan memang arahnya sekarang makin transparan. Gue sebel banget contoh di Menkyu di era yang sebelumnya. Sempat APBN kita itu hilang di bulan Januari. Sampai detik ini pun nggak ada tuh di website Menkyu. Padahal tiap bulan mereka kasih laporan ke rakyat. Wajib loh. Wajib. Perusahaan TBK aja ngasih laporan, apalagi negara, duit rakyat. Duit publik, kasih dong. Sampai hari ini nggak ada. Jadi, tapi ya udahlah itu masa lalu ya. Sekarang kita masuk ke era baru gitu loh. Yang kalau kita lihat seharusnya arahnya jadi makin transparan sama akuntabel. Dan kita lihat sih begitu. Karena baru sekarang kita bisa lihat ada menteri yang bilang, banyak duit nyangkut nih Pemda di sini. Ada duit negara nyangkut di Bank Indonesia nih. Oh ada yang kerjanya nggak bener nih bea cukai nih. Ada orang pajak nih, gue pecat semua lo gitu. Baru kali ini gitu loh. Jadi maksud saya banyak orang bilang ini tanda yang kurang baik. Kalau menurut saya ini tanda yang sangat baik. Dan investor sangat mengapresiasi itu. Nah, ini jadi dari kacamata investor dengan transparansi yang sedang digencarkan saat ini itu berdampak positif. Sangat positif. Artinya kita jadi negara yang lebih akuntabel. Kita jadi bisa bilang, zaman dulu siapa bisa kritik Menteri BUMN, pengelolaan nggak becus, banyak perusahaan kolaps sana sini, hai aja dia. Tapi sekarang Danantara datanya terbuka. Lu bisa lihat, duit kita di Danantara berapa banyak? Duitnya dari mana? Oh dari dividen. Dividen siapa? Bank Mandiri ngasih segini, BRI kasih segini, terbuka. Terus Danantara pun invest. Dia harus cerita, gue mau invest di pembangkit listrik tenaga sampah. Gue mau invest di pembangkit listrik tenaga gas. Gue mau invest di kilang minyak. Di era dulu kan nggak ada begitu. Cuman sekarang kita baru tahu, oh ternyata Pertamina udah puluhan tahun nggak ada kilang minyak baru. Oh, kalau nggak ada ini semua kita nggak bakal tahu. Gitu, nggak bakal tahu. Kita Nina Bobo aja tahu-tahu Singapura tambah kaya aja kita impor bensin dari Singapura. Gila bener. Iya betul. Betul. Ini memang edukasi kepada publik. Nah sekarang bagaimana publik harus mengambil peran itu, Bang Benix? Kalau menurut saya ini memang eranya sosial media. Jadi publik itu bebas kasih kritik ke siapapun. Termasuk mau mengkritik gue, Ben lu salah data, Ben menurut gue nggak benar. Nggak, bebas, katakan apa aja. Kita nggak pernah delete komen atau apa. Malah gue pin lu kalau kasih kritik ngata-ngatain. Bagus, bebas. Ya semua orang berhak untuk utarakan pendapatnya. Dan yang kita lihat, ini jujur ya pribadi ya. Gue melihat Prabowo, presiden kita itu dengerin kata rakyat. Contoh gini, gue berulang kali pernah bilang,
BUMN kita ini kalau yang ngaco-ngaco nggak bener kerjanya, udah kita hire aja kayak ekspat dari luar. Nah, bener tuh. Akhirnya kemudian masuk realisasi, masuk dari ekspat. Gua seneng banget. Harga sahamnya langsung naik 100%. Kita happy. Tadinya gocap, sekarang udah 100 lebih gitu loh. Orang apresiasi itu. Banyak yang bilang, wah pengkhianat bangsa. Ini kan aset dalam negeri. Ya, kata siapa? Ya kalau kita nggak bisa kelola ya hire yang profesional. Kenapa aneh banget gitu loh. Even di Singapura begitu banyak dia punya perusahaan itu ya orang bule yang manage. Kalau udah bagus, udah jalan, transfer knowledge ya orang lokal jalanin. Ya. Simple aja gitu loh. Kalau memang kita belum ahli ya hire aja orang yang lebih pro. Nggak peduli warna kulitnya, ireng kayak merah, kayak kuning, kayak pelangi-pelangi, kayak nggak penting. Yang penting kerja. Deng Xiaoping bilang nggak peduli mau kucingnya hitam atau putih, kalau asal dia bisa tangkap tikus, kita hire aja dia. Simple. Iya katanya Temasek itu 45% orangnya bukan Singapurian. Iya orang bule. Ya orang bule yang memang ahli di bidang masing-masing ya gitu ya. Jadi perlu jangka waktu nggak untuk meng-hire, katakanlah ini di salah satu BUMN sekarang ada direksinya yang orang asing gitu, ekspatriat gitu. Ya, perlu nggak kita berikan jangka waktu untuk transfer knowledge? Artinya orang yang kita hire tuh juga punya KPI, tanggung jawab moral. Betul. Untuk memberikan transfer knowledge. Udah dibayar sekian, lo harus transfer knowledge gitu. Ya, sepakat. Itu harus dilakukan dan itu kita lakukan di PSSI. Bertahun-tahun pelatih PSSI kita orang bule, itu nggak ada masalah. Orang pun malah sedih nangis, Sintayong dipecat gitu kan. Orang bule loh padahal, orang Korea gitu. Itu aja lu rela gitu loh, tim nasional kita dikelola orang asing. Jadi lebih baik nggak? Jadi lebih baik. Kenapa ini BUMN yang menghasilkan duit untuk negara? Kenapa gitu ya? Kenapa enggak? Ya hire, kasih KPI, transparan aja gitu loh. Kalau dia achieve bagus, kalau nggak achieve cut, ganti pemain baru, ganti pelatih baru. Betul. Gitu aja kayak manage timnas. Gitu sih. Jadi ya saya sangat pro dengan itu dan kita kaget loh. Gue pernah ngasih saran ini. Oh kok ternyata dia dengar gitu loh. Banyak lah yang kita lihat itu dilakukan betul-betul dilakukan sih dan kita ngeliat dampaknya di dunia investasi khususnya ya. Gue kadang-kadang ngeliat ini Prabowo ini apa jangan-jangan sampai nyatetin gue ya pas lagi nonton videonya Benix. Kira-kira gitu kayaknya. Kayaknya begitu tuh gitu. Jadi benar-benar dilakukan nih. Iya. Dan dampaknya ya positif gitu loh. Kita ya tentu ya kepentingan kita kan kalau ekonomi kita tambah naik, IHSG ya pasti naturally tambah naik juga. Jadi bangsa tambah bagus, ekonomi tambah bagus, IHSG tambah bagus. Everybody happy lah. Iya. Berarti IHSG itu tanda bahwa orang luar pada percaya gitu ya. Dengan ekonomi kita gitu ya. Orang luar dan orang dalam negeri. Dalam negeri juga percaya. Betul. Jadi ya semua sejauh ini ya kita lihat bagus lah. Jadi perkembangannya ke arah yang jauh lebih baik dan memang kan harusnya begitu ya. Harapannya negara kita tambah bagus lagi. Jadi ya so far so good. Berarti nanti tahun depan kira-kira seperti apa Bang? Apa yang harus dilakukan pemerintah? Ini kan sudah cukup baik lah ya. Dengan BUMN sudah diambil alih Danantara. Pindahin gitu. Jelas memisahkan antara politik dan bisnis itu kan. Betul. Jelas kan. Betul. Jadi, next step itu governance menurut saya. Governance. Jadi kayak Danantara itu saya termasuk yang pro. Kita perlu lembaga kayak Temasek, kayak Norwegian, kayak Kanada Sovereign Wealth Fund itu perlu. Aset kita nggak dimonetize, itu salah banget. Mereka bisa bikin bond, surat utang, opsi dari aset kita yang sedemikian besar. Jadi bisa diputer-puter lah. So saya sangat setuju dengan Danantara gitu. Untung dibikin. Tapi yang penting sekarang itu governance-nya gimana. Makanya kita seneng juga kemarin sempat ada, ya bisa dibilang friksi lah. Katanya Danantara lawan Purbaya lah atau apa gitu. Ya itu kan versi publik aja. Tapi kalau kita sebagai ya investor, ya normal ketika lo mau invest ada IC, Investment Committee. Dilihat sama-sama, bareng-bareng diskusi. Dan di dalam itu bergesekan, adu ide, adu gagasan, normal gitu loh. Supaya ya buat bangsa kita juga investasi yang kita lakukan tepat guna. Itu sih. Nah itu governance ini penting banget. Nah yang kedua, ya putting the right man lah in the right place. Ini penting banget. Prabowo cukup cepet tuh lakukan reshuffle yang nggak bisa kerja dia cut gitu ya. Kayak sekarang kita jujur aja kaget ada orang janji 2 juta rumah sebelah mana gue nggak lihat, mungkin masih pakai teropong lihat di bulan ini tadi bangunnya. Terus sampai hari ini pun masih ada menterinya. Ya udahlah, swasembada pangan. Betul. Betul jadi realita swasembada pangan ya. Hari ini mungkin udah di atas 30 juta ton produksi kita, jauh melebihi, padahal belum tutup tahun ya, tapi melebihi tahun lalu. Perkiraan 34 bahkan. Jadi rekor lah. Berarti good job. Jadi Menteri Amran nih pertanian, mereka dia achieve tuh target Prabowo. Tapi kita lihat lagi yang lain nih, swasembada energi. Sampai detik ini impor kita tambah banyak malah. Tapi nggak di-reshuffle nih. Gitu loh. Jadi banyak yang mesti diperbaikin juga tetap ada.
Nah yang udah ada ini ya kita jaga lebih bagus lah. Kenapa governance ini penting? Contoh kayak MBG, harapan saya itu besar loh sama MBG. Kalau 300 triliun itu bisa digelontorin ke bawah, kita bisa 25 juta tenaga kerja baru lahir, pengusaha baru lahir, supplier beras, petani, peternak, everybody's happy. Karena MBG itu nggak pakai chicken nugget gitu loh. Kalau chicken nugget yang untung oligarki konglomerat. Oligarki betul. Tapi kan makanannya fresh. Sayurnya bukan kering, bukan semua bukan makanan instan tinggal siram. Enggak, semua makanan fresh. Esensinya di situ dia menghidupi petani di Purwodadi, di sekitar situ, di sekitar daerah itu, peternak, petelur yang ada di Manado gitu. Jadi betul-betul meluas kalau 300 triliun itu real ya. Cuma mekanismenya mungkin cara pengolahannya aja supaya tidak terjadi keracunan itu aja ya yang perlu diperbaiki. Dan scale up. Kita ngomong bisnis gimana caranya dia bisa punya 100.000 kitchen di seluruh Indonesia dengan cara cepat. Masalahnya nih, gue sharing nggak nih, harusnya lu bayar gue nih, tapi gue sharing gratis. Kan mereka metodenya BGN nanti nunduk yayasan. Yayasan ini nanti punya 10 titik SPPG. Yang ada yayasan ini apply izin, dikasih titik, nggak bisa bangun kitchen. Karena biaya satu kitchen itu 1-2 M. Akhirnya apa? Dia jual beli titik. Gue punya titik nih di Tebet, lu bayar sama gue berapa M, nanti bagi hasil. Gue punya titik nih di Pancoran, gue punya titik nih di Kuningan, jual beli itu. Ya kalau ada duitnya yang invest di sana, kalau nggak ada macet. Makanya itu harus diperbaikin tuh. Solusi dari gue gampang. Orang kalau mau apply titik, daftarin yayasannya, suruh kasih DP 500 juta. Kasih waktu 30 hari. Kalau kitchen lu nggak jadi, duit lu angus. Sita sama negara, selesai. Jadi orang yang apply izin memang orang yang secara natural sudah punya kemampuan, finansial, dan memang niat dan buka dapur gitu. Bukan buat jual beli izin. Gue yakin sukses besar lu MBG. Karena orang nggak mau hangus duitnya. Gitu loh. Karena mereka sebenarnya nggak perlu mikir bisnis harus masarin kemana kan? Udah jelas. Sudah ada distribusinya sudah jelas. Betul. Uang yang akan diterima negara harga per porsi sekian sudah jelas. Betul. Artinya dengan memberikan investasi katakanlah taruh tadi 500 juta, kemudian untuk butuh 1-2 M sehingga kekurangannya dia harus nyari pinjaman ke bank, jaminannya kan sudah jelas ada kan. Betul. Jadi pemerintah gampang banget suruh mereka DP, takut mereka hangus itu, selesai. Nah yang kedua nih BGN lu ngutang nih sama gue. Yang kedua, ini kalau sistem pengadaan negara kan ada invoice, PO atau PLN, ada PPA, perjanjian bahwa ada off-takernya nih barangnya. Kitchen kan ada off-takernya, sekolah, 3.000 siswa minimal satu kitchen. Itu harusnya bisa jadi jaminan ke bank. Ya dong, udah ada jaminan kepastian, ada pembelinya. Jadi harusnya dikasih kemudahan nih, himbaran nih, ada otak dikit lah. Lu orang-orang yang mau bangun kitchen ini udah ngasih DP misalkan, permudah, kasih dia kredit, bunga 3%, 4%. Karena gua sendiri ditawarin invest di SPPG, MBG. Kemudian investor di dapur kita, gue bayar 2% per bulan. Berarti kan setahun 24%. Dan dia sanggup bayar itu. Bank kalau mau minta 9%, 10%, mereka pasti sanggup. Karena kliennya udah pasti. Dan duitnya itu nggak masuk ke yayasan loh. Duit itu masuk ke SPPG, ke BGN nanti yang salurin ke bawah, yang gaji karyawan segala macam. Jadi ada kepastian bahwa duitnya nggak dibawa lari nih sama si kitchen ini gitu loh. So nggak buat apa bank-bank itu takut. Tapi si Imbara ini kurang paham juga nih. Padahal bisnis apa lagi ya? Sebenarnya pemberi kredit ya bank itu tidak perlu takut ya kalau udah seperti itu. Udah jelas ya. Iya. Oke, ini terakhir terkait yang restrukturisasi utang kereta cepat. Kereta cepat. Ini karena kita sudah di awal kita juga sounding ini, akhirnya ini harus kita tanyakan juga. Ini gimana sebaiknya untuk solusinya membayar utang cepat ya kereta cepat ini? Buset lu. Pertanyaan McKenzie nih ya harusnya. Ini kita baca ada peraturan Menteri Keuangan. Jadi tahun 2023 tadinya saya kira ini B2B murni. Kalau B2B murni, jujur Bang, kalau menurut gua Bang Iko ya, udah pilotin aja perusahaannya. Biarin aja bangkrut kan B2B. Yang utang kan di awal B2B. Iya, PT KCIC kan. Ya udah bangkrutin. Suruh Cina-Cina itu gendong aja relnya bawa pulang. Apa bisa? Gua rasa enggak gitu loh. Apa dia mau gendong keretanya? Gua rasa enggak gitu loh. Ya udah bangkrutin atau suruh dia off taker aja. Diambil semuanya, dia operate itu dengan losses 4 triliun setiap tahun. Mau? Gua rasa juga enggak. Tapi kalau ini murni B2B, cut aja udah, kasih aja ke dia. Tapi sayangnya kita lihat peraturan Menteri Keuangan yang terdahulu, di situ ada pernyataan bahwa ya negara siap pasang badan kalau seandainya proyeknya rugi, gitulah.
Nah, di sini sih jujur-jujuran aja, saya lebih setuju dengan argumentasinya Purbaya. Anyway, yang tanda tangan kan PT. PT dengan PT. Ya. PT-nya ini sekarang pemiliknya Danantara. Iya, betul. Danantara kan selalu ngeklaim gue punya aset ribuan triliun gitu loh. Lah ketika lu mengklaim lu punya aset itu kan ada liabilities, ada kewajiban, bukan cuma aset. Berarti pada saat yang sama lu ngeklaim perusahaan itu punya lu, memang lu dapat asetnya tapi lu juga dapat utangnya. Betul. Jadi beban utangnya ya di Danantara sebagai owner. Ya bukan negara Jangan lagi. asetnya doang. Iya, logis. Nggak masuk akal. Lu mau klaim aset gua tapi nggak mau klaim utang gua, kan aneh. Jadi udah betul ya, negara dalam arti ini Danantara ya harus jalanin itu. Harus renegosiasi itu. Jadi bunganya terakhir sekitar 3-4% ya. Dia merenego sampai jangka panjang. 4%. Ya, kalau solusi dari saya sih, kita bisa tuker guling aja. Kasih KCC itu ke Cina, tapi kan gue rugi dong. Udah bilang enggak. Rugi, kita kasih dia project kilang minyak. Kilang minyak kita butuh. PetroChina udah berulang kali mau invest kilang minyak di sini. Bahkan ngasih kita gratis setelah 30 tahun. Dia yang bangun semua dari nol. Ya udah, kasih dia itu. Kita garansi kita pasti beli berapa juta ton setiap tahun. Pasti mau dia. Dibanding kita impor sama Singapura, jual rupiah, beli dolar, tergadai dolar kita, rupiah kita makin lemah. Udah paling benar PetroChina undang, bangun kilang minyak, kompensasi kereta cepat itu. Kira-kira mau nggak mereka? Oh ya maulah. Maulah, karena mereka harus bangun terus. Mereka nggak bisa lagi bangun di dalam negeri. Mereka karena sudah full yang di sana. Semua udah terbangun, beton semua. Ya dia harus bawa itu ke sini. Ya kita pede harusnya bisa, karena dia nggak bakal mau gendong rel kereta api pulang ke sono. Artinya kita punya warga yang kuat ya sebenarnya, Bang Ben ya. Punya. Oke. Baik, ini sebenarnya semakin menarik, tapi karena kita 8 jam masih banyak wawancara yang akan kita hadirkan. Tapi jangan kemana-mana Sobat Sindo, Anda masih terus stay, pantengin terus 8 jam nonstop bicara bangsa di kanal YouTube-nya Sindo News dan juga Sindo Podcast. Karena kalau dengan Bang Ben, kita akhiri dulu. Karena setelah ini kita punya ada pembahasan-pembahasan yang lainnya yang menarik ya. Dari Bang Ben tadi yang bisa saya tarik adalah investasi itu bukan soal angka, tapi kepercayaan yang paling utama. Trust. Itu kita harus jaga. Itu yang harus dijaga ya. Oke, terima kasih Bang Ben. Thank you Bang Ika. Baik ke semua. Bang Ben, kita undang lagi nanti. Kita undang lagi. Kesempatan yang lain. Dan jangan kemana-mana Sobat Sindo, nanti Anda akan menyaksikan perbincangan dengan Wakil Menteri Kesehatan bersama rekan Yudi Handoyo. Kita akan bicara cek kesehatan gratis. Pokoknya bicara bangsa lah selama 8 jam nonstop. Ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Thank you, Mas.